Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini, mata kuliah pengantar sistem basis data, pertemuan keempat, materi yang akan kita pelajari adalah masih mengenai pemodelan basis data ya, yang bagian kedua. Nah, di materi malam ini, kita masih melanjutkan mengenai pemodelan basis data. Nah, di sini yang akan lebih dalam kita pelajari adalah kemarin waktu di pemodelan basis data bagian pertama sudah Ibu jelaskan ya, ada 3 pemodelan basis data ya, kalau kalian masih ingat. Ada yang basis data berbasiskan objek, ada yang model data berbasiskan record, dan satu lagi fisik data model ya, atau model basis data berbasis fisik. Nah, nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut itu adalah objek database yang berbasiskan model basis data yang berbasiskan objek, yaitu yang Entity Relationship Model atau model IR, model hubungan entitas, yang contoh Object Based Data Model. Lalu untuk Record Based Data Modelnya yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah mengenai yang contoh relation model ya, model relation dengan menggunakan tabel. Nah, jadi sekarang kita akan bahas yang pertama adalah mengenai model IR. Jadi nanti akan Ibu jelaskan adalah yang pertama mengenai data pada database dan hubungannya, lalu ada lebih lanjut mengenai model entity relationship ya, atau model IR, atau kita kenal juga dengan diagram entity relationship diagram atau diagram IR atau IRD. Lalu ada entitas, atribut, relationship, dan key. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama adalah data pada database dan hubungannya. Nah, data di dalam database itu ada 3 jenis ya. 3 jenis data pada sistem database atau sistem basis data. Yang pertama adalah, yang pasti adalah data operasional dari organisasi tersebut ya. Data operasional dari organisasi tersebut atau dari perusahaan. Lalu ada data inputan atau data masukan. Lalu setelah itu diproses dan ada data keluaran atau output data. Nah, data operasional yang ada di dalam basis data, yang ada di dalam organisasi tersebut, itu terbentuk dari entity atau entitas ya. Jadi entitas-entitas atau objek ya, sebagai satuan dasarnya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Kita sekarang masuk ke model entity relationship-nya atau model IR, model hubungan entitas. Untuk entity relationship model, seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya, di dalam model ini merupakan contoh dari model data yang berbasiskan objek ya, atau object based data model. Nah, di model ini, semesta data yang ada di dunia nyata atau real world itu nanti akan diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual ya, menjadi sebuah diagram data. Nah, jadi nanti akan ditransformasikan menjadi diagram data. Nah, diagram data ini biasanya umum juga disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram hubungan entitas, diagram IR biasanya disebutnya, atau IRD. Nah, di dalam IRD ini atau diagram IR ada 2 komponen utama ya. Kemarin sudah Ibu kenalkan ya, di dalam model IR ada 2 komponen utama. Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Ada entitas atau entity, dan yang kedua ada relationship ya, hubungan atau relasi. Nah, nanti dari kedua komponen ini akan dideskripsikan lebih jauh melalui sejumlah atribut. Nah, ini notasi-notasinya ya. Kemarin kita sudah sempat pelajari dan kalian sudah
Ibu kasih tugas untuk mencari contoh model entity relationship atau model IR atau diagram IR. Nah, ada simbol-simbolnya nih di dalam diagram IR. Untuk entitas atau entity itu simbolnya adalah digambarkan dengan persegi panjang ya, kotak ya, nggak kotak banget, jadi dia persegi panjang. Lalu ada relationship atau hubungan di antara kedua entitas, yaitu lambangnya, simbolnya itu notasinya adalah belah ketupat. Lalu di antara entity dan relationship itu akan ada garis penghubung ya, ada garis penghubungnya, nggak ada panahnya, garis aja. Nah, lalu selanjutnya nanti setiap entitas dia akan mempunyai atribut. Atribut ini adalah ciri atau karakteristik dari entitas tersebut. Nah, atribut itu lambangnya boleh pakai lambang oval, boleh juga langsung dituliskan namanya. Nggak usah pakai lambang, langsung dituliskan di samping entitasnya juga bisa. Nah, jadi di dalam satu diagram IR ini minimal itu harus terdapat dua entitas ya, atau dua entity dan satu relationship, itu minimal. Nggak bisa cuma satu relationship dan nggak bisa cuma ada satu entity atau entitas dan satu relationship, nggak bisa. Jadi minimal itu harus ada dua entity atau dua entitas dan satu relationship. Jadi kalau misalkan kalian bikin model IR-nya atau diagram IR-nya itu cuma ada satu entity atau satu relationship, satu entity dan satu relationship, itu salah ya, harus diperbaiki. Nah, ini ada contohnya untuk diagram IR atau IRD. Di sini contohnya ada entitas pegawai. Entitas pegawai, lalu ada entitas gaji. Nah, ingat ya, untuk penamaan entity atau entitas itu katanya harus kata benda ya, kata benda karena dia merupakan suatu objek ya. Pegawai, gaji, buku, misalnya mahasiswa, dosen, harus kata benda karena dia merupakan suatu objek. Nah, untuk relationship penamaannya itu harus kata kerja ya, harus kata kerja. Jadi jangan sampai terbalik. Misalkan terima, dapat, ambil, harus kata kerja. Nah, dari masing-masing entitas atau masing-masing entity, dia akan mempunyai yang namanya atribut. Nah, atribut ini adalah ciri atau karakteristik yang dipunyai oleh si entitas tersebut. Misalnya si pegawai, dia punya ciri, karakteristik atau atribut si pegawai itu punya NIP, nomor induk pegawai. Lalu dia punya nama pegawai, dia punya alamat pegawai, dan dia punya nomor HP misalnya. Nah, untuk atribut ini lambangnya oval. Boleh pakai lambang oval seperti ini, boleh juga langsung dituliskan aja namanya di sampingnya sini. Strip NIP, terus strip nama pegawai, strip alamat pegawai, dan strip nomor HP. Nah, untuk gaji, untuk entitas gaji, dia punya atribut kode gaji dan jenis gaji. Nah, jadi ini cara bacanya adalah pegawai terima gaji, pegawai menerima gaji, atau gaji diterima oleh pegawai. Nah, seperti itu cara bacanya. Ini contoh diagram IR. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai entitas, atribut, relationship, dan key atau kunci. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai entity atau entitas tersebut, entitas itu jadi tadi suatu objek ya, suatu objek yang terdiri dari kumpulan data elemen atau field. Data elemen atau field itu adalah si atribut. Seperti tadi kan contohnya ada entitas pegawai. Entitas pegawai di dalamnya itu pegawai mempunyai data elemen atau field, NIP, nama pegawai, alamat pegawai, dan seterusnya. Nah, itu adalah data elemen atau field-nya yang dapat dibedakan dari objek lainnya. Jadi entitas itu atau entity adalah suatu objek dari kumpulan data
elemen atau field yang dapat dibedakan dari objek lainnya. Nah, makanya penamaannya itu untuk entitas atau entity itu harus dengan menggunakan nama benda. Kata benda, maksudnya dengan kata benda, bukan kata kerja. Misalnya tadi kan pegawai, mahasiswa, dosen yang dijadikan sebagai nama entitas ya. Lalu buku, misalkan mata kuliah, gaji, dan seterusnya. Nah, kumpulan dari sejumlah entity disebut juga sebagai entity set. Jadi kalau entity-nya terdapat lebih dari satu atau lebih, itu disebut juga entity set. Setiap entity terdiri atas beberapa atribut. Jadi setiap entity itu atau entitas bisa terdiri lebih dari satu atribut atau data elemen atau field. Nah, jadi minimal di dalam diagram IR itu dia harus mempunyai minimal 2 entity atau 2 entitas dan 1 relationship ya. Minimal, nggak bisa cuma hanya ada satu relationship dan 1 entity aja, itu nggak bisa, salah. Nah, kemarin ada yang bikin seperti itu salah, masih harus diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya adalah atribut ya. Nah, tadi atribut atau properties. Nah, atribut ini nama tertentu yang dapat memberikan karakteristik dari suatu entity. Nah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi si entitas itu kan dia punya ciri atau karakteristik. Nah, karakteristik dari si entitas tersebut adalah atributnya. Jadi apa sih yang dipunyai oleh entitas tersebut? Kayak misalkan mahasiswa, entitas mahasiswa yang menjadi ciri atau karakteristik dari seorang mahasiswa apa? Yaitu mahasiswa dia punya nomor induk mahasiswa, dia punya nama, dia punya alamat, seperti itu. Kalau mata kuliah, misalkan dia punya kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Nah, contohnya tadi entity mahasiswa ya, atributnya adalah NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Karakteristik yang dipunyai oleh si entitas itu adalah atribut. Nah, atribut ini identik dengan data elemen atau field. Jadi sama ya, atribut sama data elemen atau field itu sama. Kalau sudah jadi tabel nanti namanya jadi field, bukan atribut lagi. Nah, setiap data elemen, jadi kalau Ibu bicara mengenai data elemen, field, ya itu maksudnya adalah atribut. Jadi jangan bingung maksudnya, itu sama aja. Setiap data elemen, nah nanti setiap data elemen ini akan berisi data yang disebut data value. Misalnya, tadi si entitas mahasiswa, dia punya atribut nomor induk mahasiswa atau NIM. NIM ini dia disebut sebagai atribut yang juga disebut sebagai data elemen atau field. Nah, setiap data elemen ini atau field ini nanti dia mempunyai data atau isi yang disebut data value. Misalkan NIM untuk nomor induk mahasiswa yang pertama adalah data value-nya 02200001. Namanya Ali misalnya, Pak Ali misalnya ya. Tanggal lahirnya, alamatnya di mana. Nah, itu adalah data value-nya. Entitas dan atribut. Nah, ini contohnya ya. Tadi misalkan ada data elemen NIM atau atribut NIM atau field NIM sama ya. Berisi data value 02200004. Nah, isinya itu atau isinya itu disebut juga dengan data value. Nah, untuk kumpulan data value yang saling berhubungan disebut juga data record. Lalu kumpulan dari data record disebut juga data file atau dataset. Nah, hubungan dari data elemen ke data elemen lainnya, ya, ke data elemen nih, NIM, nama mahasiswa, hubungan dari data elemen ke data elemen lainnya, atau dari satu entity lainnya disebut juga relationship. Nah, sekarang kita masuk ke relationship.
hubungan ya. Nah, relationship ini adalah menunjukkan adanya hubungan ya di antara sejumlah entitas, minimal dua entitas ya, di antara dua entitas. Jadi suatu model IR itu minimal harus terdiri dari dua entitas dan satu relationship. Jadi relationship menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Misalnya, entitas seorang mahasiswa dengan NIM 02180001 dan nama mahasiswanya Ali Akbar misalnya, mempunyai relationship dengan entitas mata kuliah dengan kode NTKUL IF strip 110 dan nama NTKUL-nya pengantar sistem basis data. Misalnya seperti itu bacanya. Nah, selanjutnya adalah tadi udah paham ya insya Allah ya mengenai entitas dan atribut ya yang ada di dalam model IR, lalu relationship. Nah, yang selanjutnya adalah key atau kunci ya, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia key itu kunci. Nah, di sini ada yang namanya kunci nih di dalam database atau basis data. Ada beberapa macam kunci, jenis-jenis key. Jadi nanti kunci ini akan dikenakan kepada salah satu atribut yang ada di dalam entitas tersebut. Nah, tadi kan di dalam satu entitas bisa terdiri dari beberapa atribut ya. Tadi kalau kita perhatikan, nah nanti salah satu atributnya itu harus ada yang dijadikan sebagai kunci atau key. Yang mana yang atribut yang mana nih nanti yang dapat kita jadikan sebagai kunci. Nah, nanti kita akan menentukan seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis kunci atau jenis-jenis key di sini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah kunci utama atau primary key biasanya disebutnya atau PK. Nah, apa itu PK atau primary key? Primary key ini adalah atribut pada sebuah relasi ya. Pada sebuah relasi maksudnya pada relasi di sini maksudnya entity atau entitas ya. Karena nanti kalau udah jadi table disebutnya relasi dia. Atribut pada, jadi jangan bingung ya, atribut pada sebuah entitas atau relasi atau table yang menjadi identitas dari record. Nah, kriterianya atribut apa nih yang bisa dijadikan sebagai primary key atau sebagai PK atau kunci utama? Kriterianya adalah nama atributnya harus unik. Nah, harus unik. Lalu yang kedua, isi atau datanya juga unik. Yang ketiga, paling sering digunakan. Nah, unik ini artinya bahwa si atribut tersebut namanya, isinya atau isi dari atribut tersebut, namanya tidak boleh sama ya. Tidak boleh sama dengan yang lainnya. Contohnya misalkan mahasiswa, tadi ada entitas mahasiswa. Dia punya atribut kan nomor induk mahasiswa, NIM atributnya, terus nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa. Nah, dari ketiga atribut mahasiswa tersebut, yang mana yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai primary key atau kunci? Nah, NIM, nama, dan alamat. Kalau nama mahasiswa boleh jadi ada mahasiswa yang namanya sama ya, misalkan ada yang namanya Budi, ada 2 orang. Nah, itu nggak boleh, berarti nggak bisa dijadiin sebagai key atribut nama. Kalau alamat bisa jadi ada mahasiswa juga yang alamatnya tempat tinggalnya sama, misalkan dia kos sama tempat kosnya, berarti dia nggak bisa juga alamat dijadiin sebagai primary key. Nah, kalau NIM, nomor induk mahasiswa, nah kalau kita perhatikan setiap masing-masing mahasiswa kan punya NIM. Nah, setiap NIM masing-masing mahasiswa itu kan nggak ada yang sama ya nilainya. 02 20 001, lalu 02 20 002. Nah, berarti atribut NIM nih yang bisa dijadikan sebagai primary key atau kunci utama. Karena nilainya unik, tidak boleh sama ya. Nggak boleh double. Jadi nanti dia yang atribut NIM ini akan menjadi identitas dari record tersebut dan yang paling sering digunakan. Nah, itu tadi nama kriterianya untuk atribut yang bisa dijadikan sebagai primary key.
atau kunci utama. Nah, paham ya? Nah, yang selanjutnya adalah key yang kedua adalah foreign key atau kunci asing. Nah, kunci asing ini adalah sebuah atribut pada relasi atau pada tabel atau pada entitas yang menjadi primary key pada relasi atau tabel lain. Jadi kalau foreign key itu dia sebenarnya primary key di tabelnya dia. Dia sebenarnya primary key tapi dia jadi foreign key di tabel lain. Jadi biasanya nih kalau foreign key ini dia biasanya fungsinya itu adalah sebagai penghubung atau sebagai pengait ya. Berfungsi sebagai pengait atau penghubung antar tabel atau antar relasi atau antar entitas ya. Nah, itu foreign key. Jadi foreign key itu sebenarnya primary key pada tabel lain. Nah, jenis key yang selanjutnya adalah kandidat key atau calon kunci. Nah, kandidat key ini adalah atribut yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai primary key. Jadi atribut tersebut memenuhi kriteria untuk dijadikan primary key, baru masih kandidat tapi ya belum jadi PK. Nah, yang selanjutnya adalah alternate key atau kunci alternatif ya, alternate key. Atribut yang tidak terpilih menjadi primary key atau alternate key. Nah, yang terakhir adalah composite key atau kunci komposisi. Ini adalah primary key yang terbentuk dari beberapa atribut. Primary key yang terbentuk dari beberapa atribut, dari satu atau lebih atribut. Nah, itu tadi ada 5 jenis key ya. Ada primary key, ada foreign key, ada candidate key, ada alternate key, dan ada composite key. Nah, yang paling sering digunakan di antara kelima itu adalah primary key dan foreign key yang paling sering nanti akan kita gunakan. Yang paling sering digunakan di dalam model IR atau di dalam IRD. Nah, itu jenis-jenis key ada 5. Untuk malam ini materinya sampai sini dulu. Sampai Ki ya, nanti minggu depan masih lanjut lagi mengenai pemodelan data bagian ketiga. Nanti jika ada yang masih kurang jelas bisa lanjut ditanyakan ya ke Ibu. Baiklah, Ibu tutup untuk materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.